Kisah pemuda kaya yang menjadi cleaning service. Episode 29. Kauri yang ditanya Ririn. Mbak di sini mau melamar kerja juga ya? Kauri yang tersenyum belum menjawabnya. Karena terlihat dengan membawa tas dan nota kecil yang ada di tangannya, membuat Ririn tak sabar. Tiba-tiba ia bertanya lagi. Mbak ini juga admin ya? Maksudnya Ririn bertanya pada Kauri. Apa mau melamar kerja sebagai admin juga di sini? Kauri yang mendengar pertanyaan itu sambil tersenyum lantas ia menjawab, iya saya admin. Karena memang saat ini ia bekerja sebagai admin keuangan. Lalu Ririn pun bertanya lagi. Rumahnya Mbak di mana ya? Lalu dijawab, rumah saya daerah Jalan Megah Raya. Kauri pun balik bertanya, kalau Mbaknya sendiri di mana ya? Oh kalau saya di Jalan Citra Indah Mutiara, belakang kompleks perusahaan. Kauri yang mendengar alamat itu langsung merespon dengan cepat, lo ini kan kompleks kerja saya. Kauri pun lantas bicara, saya kerja di situ Mbak di PT Intel Corporation. Rupanya, saat itu Ririn salah dengar, dengan apa yang dikatakan Kauri. Dan Ririn pun langsung menyahut, ternyata Mbaknya pernah kerja di situ ya. Ia pun langsung mengingat seragam Kenshin dengan nama perusahaan itu. Lalu Ririn pun bercerita pada Kauri. Saya juga punya teman yang kerja di situ Mbak. Kauri pun menyimak, oh iya, siapa namanya? Barangkali saya kenal. Pikir Ririn gak mungkin Mbaknya ini kenal. Penampilannya saja seperti ini. Modis ala wanita zaman modern. Lantas ia bicara pada Kauri. Dia itu teman sekolah saya Mbak. Lalu Kauri menyahut, temannya cewek atau cowok? Ririn pun menjawab cowok Mbak. Kauri bertanya lagi sambil bercanda, pasti itu pacarnya ya? Bukan Mbak, sahut Ririn. Saya juga gak ngerti kerjanya itu. Bisa dibilang bukan staf kantor juga bukan pegawai. Mungkin Mbaknya gak kenal. Penasaran Kauri pun makin bertambah. Lalu ia bertanya balik. Kalau gitu, kerja temannya Mbak di PT Intel Corporation itu apa ya? Lalu Ririn pun menjawab, saya kurang mengerti lebih jelas pekerjaan aslinya dia itu apa ya Mbak. Tapi yang saya tahu, dia berseragam cleaning service. Mendengar jawaban itu Kauri langsung dak-dikduk. Belum sempat bertanya siapa namanya. Tiba-tiba Ririn dipanggil Bu Sukma untuk masuk kantornya. Permisi Mbak ya, saya tinggal masuk dulu ya, ucap Ririn. Oh ya silakan, jawab Kauri yang masih memendam tanya dan penasaran tentang nama cleaning service itu. Akhirnya, tak ada percakapan lebih lanjut antara keduanya. Karena Ririn yang akan menjalani interview kerja. Tak beberapa lama, Kauri dihampiri salah satu tim mitranya, yang mempunyai keahlian di bidang marketing dan relationship. Sebut saja namanya Nanda. Nanda yang barusan mengamati ruang-ruang di sekitar itu beserta data-data kompleksnya. Ia kemudian menyimpulkan, hei Kaur, sepertinya ini akan butuh waktu lama nih jika ingin menstabilkan perusahaan ini. Karena dilihat dari banyak sisi, ini ibarat kapal di tengah laut dengan lumbung tengah yang bocor. Aku rasa ini butuh keajaiban untuk bisa sampai ke darat. Seperti yang telah diketahui, perusahaan yang telah dibeli ayahnya Kenshin ini, sementara waktu untuk biaya operasinya, agar tetap berjalan harus menyedot anggaran keuangan yang tidak sedikit. Seperti untuk bayar semua karyawan, dan biaya produksi lain-lain. Masih menggunakan keuangan kantor induk ayahnya Kenshin. Gimana lagi, jika tidak tak akan jalan dan pasti tutup. Akibatnya terjadi PHK massal. Kauri, yang memang ahli masalah tata kelola uang perusahaan, mengerti sekali maksud dari kata temannya itu. Sementara, ayahnya Kenshin yang saat itu bersama anak buahnya, baru saja merampungkan segala urusan, tentang masalah pembelian saham perusahaan. Hingga 100%. Kemudian, bos besar mengadakan rapat kecil dengan 5 orang kepercayaannya. Yang membahas masalah tersebut dan salah satunya tentang Kenshin. Diketahui kenapa Kenshin dibahas di rapat itu. Bukan rahasia lagi, jika Kenshin adalah calon pewaris tahta kerajaan bisnis ini. Dikemukakan pula alasan sebab Kenshin, yang saat ini kenapa menjadi cleaning service, dan kenapa pula ayahnya menyetujuinya. Setelah mendengar beberapa alasan bos besar tentang Kenshin, 5 orang tersebut menjadi mengerti dan paham akan tujuan itu. Karena perusahaan yang baru dibeli ini, ayahnya belum mengetahui seperti apakah karakter dari semua pegawai yang ada di situ. Kenshin yang saat ini bekerja di PT Intel Corporation, akan berencana pindah di perusahaan yang baru dibeli itu.
Ayahnya Kenshin yang mengetahui jika perusahaan ini memang tidak dalam kondisi sehat, menawarkan Kenshin untuk pindah ke tempat itu, yang mempunyai tujuan khusus. Di rapat sederhana ini, setelah bos besar mendengar pendapat dari anak buahnya, lalu dua orang di antaranya pun bersedia mengatur bagaimana nanti Kenshin akan masuk kerja dengan cara yang normal, dan tidak ujuk-ujuk langsung menjadi cleaning service. Direncanakan dua orang kepercayaan ayahnya akan masuk ke perusahaan itu dan menjadi salah satu staf di kantor, kemudian membuka lowongan kerja. Sementara, Ririn yang diwawancarai oleh Bu Sukma, terlebih dulu ditanya, "Mbak Ririn sebelumnya pernah kerja di mana ya?" Lalu dijawab Ririn, "Di PT Kurnia Persada Makmur Bu." Bu Sukma pun bertanya lagi, "Mbak kerjanya sebagai apa ya di perusahaan itu?" Lalu Ririn pun menjawab, "Sebagai admin Bu." "Oh admin, jadi sudah ada pengalaman juga ya, bagus itu. Lalu kenapa Mbak Ririn tidak bekerja lagi di situ?" Ririn pun langsung menjawab, "Perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan. Semua karyawannya dirumahkan termasuk saya." Bu Sukma yang mendengarkan itu langsung kaget, "Sama halnya dengan tempat ini," bisiknya. Singkat kata lalu Bu Sukma menjelaskan tentang bagaimana kondisi dari perusahaan ini. "Maaf ya Mbak, sebenarnya perusahaan ini juga sama seperti yang Mbak sebutkan barusan. Tempat di mana kami bekerja ini juga sedang terkena dampak krisis." Ririn perasaannya menjadi deg-degan ketika mendengarnya, seolah ia mengingat perusahaannya yang bangkrut. Sepertinya ini gak jadi kerja. Lebih lanjut Bu Sukma menjelaskan, cuman perusahaan ini masih bisa selamat, karena ada seorang pengusaha besar yang baik hati telah membeli dan mengambil alih perusahaan ini. Jadinya kita semua masih bisa bekerja di sini. Maaf ya Mbak sebelumnya, untuk masalah gaji sendiri, kami masih belum bisa menggaji seperti yang ada di tempat perusahaan lainnya, tentunya masih lebih rendah. Kira-kira sementara ini Mbaknya digaji 2 juta per bulan mau? Ririn yang mendengar itu langsung saja menerima. "Iya Bu, gak apa, saya mau. Kalau gitu Mbaknya langsung kerja besok bisa ya?" "Oke Bu, saya bisa." Dan Ririn pun diterima kerja di tempat itu meski dengan gaji yang di bawah standar, namun ia menerimanya karena ia ingin membahagiakan orang tuanya. Tepat jam 9.15 Ririn telah selesai wawancara dengan Bu Sukma. Kauri yang sebelumnya ada di depan pintu tak terlihat olehnya. Pikirnya jadi bertanya kemana Mbak yang tadi ya, apa dia wawancara di ruang lainnya. Segera saja Ririn berjalan, dan melewati pintu-pintu kantor itu. Lalu, tak sengaja Ririn mendengar pembicaraan antar beberapa staf di dalam kantor, berbicara pelan namun masih terdengar olehnya. Mereka bicara, "Bro, kali ini, kita masukin harganya 4 kali lipat saja. Mumpung yang punya perusahaan ini orang kaya, dana duit banyak, gak bakalan diperiksa deh. Lagian selama ini kita kerjakan aman-aman saja." Ririn yang tiba-tiba mendengar itu, jadinya bertanya dalam hati, rupanya di perusahaan ini ada hal yang tidak baik. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.